Gugatan Barca ditolak, Olmo terancam nganggur selepas tanggal 31 Desember. Dani Olmo terancam tak bisa memperkuat Barcelona di paruh kedua musim tahun 2024-25 setelah pengadilan menolak gugatan raksasa Katalan itu agar sang pemain tetap terdaftar di La Liga setelah tanggal 31 Desember mendatang. Diberitakan The Athletic dan ESPN, keputusan itu keluar pada Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024. Tak hanya Olmo, nasib Pau Victor pun juga sama. Olmo bisa didaftarkan Barca musim ini setelah Andreas Christensen mengalami cedera dan harus absen di sisa 2024. Situasi serupa berlaku untuk Inigo Martinez yang mengisi slot Ronald Araujo. Namun registrasi ini hanya berlaku sampai akhir tahun. Begitu 2025 dimulai, maka Christensen akan kembali menjadi pemain terdaftar di La Liga, otomatis mencoret Olmo. Ini yang kemudian digugat Barca ke pengadilan. Dalam sidang yang berlangsung Senin, 23/12 lalu, pihak klub berargumen bahwa pemutusan status Olmo sebagai pemain terdaftar sama saja dengan melanggar hak pekerja di Spanyol. Namun hasil persidangan tetap tak memihak Barcelona. Peluru berhasil dihindari, mengapa Barcelona merayakan kegagalan mendapatkan penyerang Liga Primer musim panas ini. Barcelona menjadi salah satu calon peminat Federico Chiesa pada musim panas lalu saat pemain depan itu hengkang dari Juventus. Barca bahkan cukup dekat untuk merekrut pemain internasional Italia itu, tetapi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi membuat Liverpool mengambil alih. The Reds akhirnya merekrut Chiesa dalam kesepakatan senilai sekitar 12 juta euro, yang tampak seperti penawaran yang sangat bagus saat itu. Namun, 4 bulan kemudian, penggemar Barcelona bernapas lega alih-alih menyesal. Kiprah Chiesa di Liga Primer Inggris tidak begitu gemilang. Dilanda cedera, pemain asal Italia itu hanya mampu bermain selama 123 menit dalam 4 pertandingan, dan hanya menyumbang 1 assist. Dampaknya di Liverpool sangat minimal, hanya menjadi pemain inti dalam 1 pertandingan dan hanya mengumpulkan 1% dari total menit bermain di Liga. Cedera otot berkepanjangan yang dialami Chiesa telah membuatnya absen dalam 15 pertandingan di semua kompetisi musim ini, sangat menghambat performa dan integrasinya dengan skuad Liverpool. Fase rawan cedera ini tidak hanya mengurangi kehadirannya di lapangan tetapi juga menurunkan nilai pasarnya secara signifikan. Dari taksiran 30 juta euro pada saat transfernya, kekayaan Chiesa saat ini telah anjlok menjadi 22 juta euro. Bagi Barcelona, keputusan untuk tidak mengejar Chiesa tampak semakin bijaksana. Keterbatasan finansial klub, yang awalnya tampak merugikan, mungkin telah menyelamatkan mereka dari investasi yang sejauh ini belum membuahkan hasil bagi Liverpool. Till I get up, time is barely on our side. Kabar baik untuk Barcelona, Lamine Yamal sudah sembuh dari cedera dan bisa ambil bagian di semifinal Piala Super Spanyol. Akhir tahun ini, Lamine Yamal harus bolak-balik ke ruang perawatan akibat cedera. Pada awal November, Yamal mengalami cedera engkel yang membuatnya absen dalam 3 pertandingan. Setelah pulih, remaja berusia 17 tahun itu sempat tampil dalam 4 laga. Akan tetapi, ia harus kembali menepi pada pertengahan Desember karena menderita jenis cedera yang sama seperti sebelumnya. Cedera pergelangan kaki itu didapat Yamal saat Barcelona kalah 0-1 dari Leganes dalam lanjutan Liga Spanyol. Kini, Barcelona sedang berada dalam jeda pertengahan musim sebelum kembali bertempur pada awal Januari tahun 2025. Hal itu memberi waktu bagi Lamine Yamal untuk memulihkan cederanya. Baru-baru ini, Barcelona mendapat kabar positif terkait proses pemulihan cedera pemain keturunan Maroko itu. Menurut laporan jurnalis asal Spanyol, Javi Miguel, yang dikutip bolasport.com dari Sportskida, Yamal sudah sepenuhnya pulih dari cedera. Hal itu diketahui setelah Yamal menjalani serangkaian pemeriksaan di kompleks latihan Barcelona, Ciutat Esportiva. Kini, Yamal hanya tinggal memulihkan kondisi fisiknya karena ia sudah lama absen. Diperkirakan,
Winger timnas Spanyol itu sudah bisa kembali membela Barcelona pada awal Januari tahun depan. Laga semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Club pada tanggal 8 Januari diprediksi akan menjadi momen comeback sang pemain. Barcelona berpotensi batal merekrut Jonathan David, gaya permainan jadi pertimbangan. Penyerang asal Kanada ini kembali memperlihatkan performa impresif dengan mencetak 17 gol dan 5 assist dalam 26 laga pada musim ini. Produktivitas tinggi ini membuatnya menjadi salah satu striker paling menjanjikan di Eropa. Selain kemampuan di lapangan, situasi kontrak David juga menjadi daya tarik tersendiri. Kontraknya bersama Lille akan habis pada akhir musim ini. Kemungkinan besar ia tidak akan memperpanjang masa baktinya di klub tersebut. Hal ini membuka peluang bagi klub-klub besar, termasuk Barcelona, untuk mendapatkan jasanya tanpa biaya transfer. Namun, menurut laporan dari Mundo Deportivo, minat Barcelona terhadap Jonathan David sedikit mereda. Meski mengakui kualitasnya, Barcelona merasa bahwa gaya bermain sang striker tidak sepenuhnya cocok dengan kebutuhan tim mereka. Salah satu alasan utama meredanya ketertarikan Barcelona adalah gaya permainan Jonathan David, yang lebih efektif saat memiliki ruang untuk dieksploitasi di lini pertahanan lawan. Banyak tim di La Liga yang cenderung bermain dengan struktur pertahanan yang sangat rapat saat menghadapi Barcelona. Hal ini dinilai dapat mengurangi efektivitas David sebagai striker. Selain itu, dari sudut pandang sang pemain, berbagi posisi dengan Robert Lewandowski mungkin tidak terlalu menarik. David kemungkinan ingin mengambil langkah besar berikutnya dalam kariernya dengan menjadi pilihan utama di lini depan, sesuatu yang sulit ia dapatkan di Camp Nou selama Lewandowski masih menjadi bagian dari tim.